Bapak Ibu yang masih menggunakan link Zoom lebih dari satu, mohon agar link nih, cukup satu aja yang ikut per sekolah. Ini masih ada antrean yang belum. Bapak Ibu peserta yang dari sekolah SMK mendapatkan jadwal sesi 3 nih jam 1. Mohon agar bisa di-live biar yang lain bisa join. Bapak Ibu dari SMK yang sudah join mendapatkan jadwal sesi 3. Kalau bisa tolong di-live nih dan join di sesi 3. Mohon izin Pak, nah karena SMK 1 Bandung Pak, nanti yang ada urusan di rumah Pak, genten masalah kematian, nanti yang mendahului Pak, mohon izin Pak, untuk bisa masuk di Zoom di kedua niki Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang join lebih dari satu ya Niki. Room-nya masih ini, masih belum bisa semua. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam acara rapat teknis pemuktahiran data mandiri 2021 dan penyusunan formulasi ASN tahun 2022. Jadi pada kali ini kita akan mengadakan 2 agenda. Yang satu yaitu melakukan petunjuk teknis mengenai tata cara melakukan verifikasi terhadap usulan pemuktahiran data mandiri 2021 yang telah diajukan oleh seluruh ASN. Dan agenda yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Bagus Putra Arnyana mengenai penyusunan formasi tahun 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemuktahiran data mandiri 2021 telah kita lalui bersama dan telah berakhir pada tanggal 14 Agustus tahun 2021. Namun pada kenyataannya setelah tanggal 14 Agustus itu ternyata masih banyak ASN kita yang belum menyelesaikan tahapan pemuktahiran data mandiri. Oleh karena itu jadwal pemuktahiran data mandiri akhirnya diperpanjang oleh BKN sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Jadi ini adalah kesempatan bagi ASN di SMA dan SMK yang hadir untuk menyelesaikan seluruh tahapan pemuktahiran data mandiri. Silakan ini diinformasikan kepada seluruh ASN yang belum menyelesaikan tahapan pemuktahiran data mandiri agar segera menyelesaikannya sebelum tanggal 31 Agustus 2021. BKN tidak akan melakukan perpanjangan lagi. Jadi kesempatan kita hanya sekali ini aja sampai tanggal 31 Agustus tahun
2021. Konsekuensi bagi ASN yang tidak mengikuti PDM ini ataupun tidak menyelesaikan tahapan PDM ini adalah tidak dilayaninya administrasi kepegawaian yang bersangkutan di BKN. Jadi untuk proses kenaikan pangkat ataupun pensiun ataupun pengajuan satya lencana nantinya tidak akan dilayani oleh BKN. Dan ini sudah terjadi, ada beberapa PNS kita yang dahulu tidak mengikuti PU PNS 2015 sampai saat ini datanya dinonaktifkan oleh BKN. Dan saya harapkan ini tidak terjadi pada ASN yang ada pada SMA, SMK Bapak Ibu. Jadi tolong pastikan seluruh ASN sudah menyelesaikan tahapan ini, tahapan PDM 2021 ini dengan segera. Jadi jika ada yang masih belum, sampai saat ini, sampai detik ini, tolong diingatkan kembali. Untuk selanjutnya, batas waktu untuk petugas verifikator untuk melakukan verifikasi nanti adalah sampai tanggal 14 September 2021. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan proses verifikasi melebihi tanggal tersebut. Jadi usahakan proses verifikasi terhadap usulan PDM yang diajukan oleh ASN bisa diselesaikan sebelum tanggal 14 September 2021. Nah, petugas verifikator itu nantinya akan ada di masing-masing sekolah. Petugas verifikator secara default adalah kepala subbagian tata usaha. Namun bagi sekolah yang kasubagnya kosong ataupun akan pensiun dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan ke depan, kemarin sudah kami sampaikan dan tanyakan siapa yang akan diajukan sebagai petugas verifikasi dan nama-namanya sudah dikirimkan kepada kami. Dan orang-orang tersitulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam tim petugas verifikator PDM 2021. Tugas Bapak Ibu nanti adalah hanya memverifikasi nama-nama PNS, NIP-NIP PNS yang hanya ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti masuk ke dalam aplikasi SI ASN, di dalam inbox usulan PDM akan muncul banyak sekali usulan PDM dari ASN yang ada di bawah Dinas Pendidikan. Jadi tidak hanya yang tercantum di sana tidak hanya PNS yang ada di sekolah Bapak Ibu, tetapi itu juga terdapat nama-nama ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan di sekolah-sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan. Jadi nanti cara memverifikasinya, silakan ketika masuk, silakan difilter berdasarkan sekolah. Mungkin cara verifikasinya adalah dengan membuat list nama-nama PNS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah itu masukkan filter berdasarkan NIP tersebut. Sehingga nanti yang muncul adalah usulan PDM yang berasal dari NIP-NIP yang sudah difilter tadi. Seperti itu cara kerjanya. Karena ketika Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi SI ASN, nanti yang muncul usulannya di sana itu adalah seluruh ASN yang ada di bawah Dinas Pendidikan, termasuk yang di UPT, di sekolah SMA, SMK, dan SLB. Jadi cara memfilternya adalah dengan memasukkan NIP masing-masing PNS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu diingatkan untuk mengisikan daftar hadir, memasukkan nomor WhatsApp ataupun nomor Telegram yang aktif. Nanti setelah acara ini kita akan membuat grup Telegram Bapak Ibu. Nanti di sana kita akan melakukan konsultasi dan koordinasi terkait berbagai macam permasalahan nantinya akan kita temui pada saat proses verifikasi. Bapak Ibu yang nantinya di HP-nya belum memiliki aplikasi Telegram, silahkan menginstal dan link join akan kita bagikan di grup SMA SMK. Untuk proses verifikasi ini, BKN menyediakan sebuah buku panduan dalam bentuk PDF dan buku itu pun nanti akan kita bagikan di grup Telegram. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana teknis melakukan verifikasi akan disampaikan oleh Saudara Temi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Eka dan izin. Selamat siang Bapak Ibu peserta rapat. Hari ini saya coba untuk mempresentasikan sedikit teknis pelaksanaan verifikasi nanti. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu share screen yang saya tampilkan. Ya, baik. Pertama kita akan coba dari proses awal Bapak Ibu, bagaimana cara verifikasi berkas usulan pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MySAPK. Nah, di sini untuk proses loginnya, Bapak Ibu dapat mengakses halaman CISN di https://cisn-instansi.bkn.go.id. Nah, setelah masuk ke halaman utama CISN ini, klik tombol login di yang tanda panah yang saya tandai. Setelah itu akan diarahkan langsung masuk ke halaman login. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan login, username dan password yang terdaftar pada aplikasi MySAPK. Jadi user dan passwordnya sama dengan MySAPK. Nah, setelah berhasil login, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama CISN. Nah, di sini untuk melakukan verifikasinya, Bapak Ibu dapat melakukan klik pada tombol menu garis 3 horizontal di kiri atas. Nah, setelah itu dipilih layanan peremajaan, kemudian pilih inbox usul. Nah, setelah itu Bapak Ibu dapat melakukan pemilihan UNOR verifikator. Di sini dapat memilih dinasnya, Disdik di sini. Kebetulan untuk SMA atau peserta yang di Disdik, jadi pilih Disdik. Kemudian di sini bisa dipilih NIP-nya, sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Eka. Nah, setelah itu sudah dipilih unit verifikatornya, bisa diklik tombol cari usulan di bagian bawah, Bapak Ibu. Yang saya tandai ini, klik cari usulan, maka akan muncul seluruh usulan sesuai dengan filter yang Bapak Ibu pilih tadi. Di bagian bawah halaman dari halaman inbox usul. Nah, di sini untuk melakukan pengeditannya, Bapak Ibu dapat klik tombol edit yang saya tandai di sebelah kanan itu, untuk mengedit data riwayat yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan. Nah, setelah itu, kita di sini ada di tahap input detail, Pak Ibu. Jadi setelah klik edit tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 tab di sini, ada edit data, dokumen pendukung, dan riwayat data. Nah, untuk edit data, kita bahas dari edit data terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini akan muncul data rincian yang diinput oleh PNS yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu selaku verifikator dapat melakukan update data, maksudnya memperbaiki jika ada kesalahan. Saya ambil contoh misalnya di sini untuk golongan kerjanya seharusnya yang diinput adalah 14 seharusnya. Di sini diinput 12, Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan data pada menu ini. Untuk misalnya belum diisikan tanggal SK-nya, Bapak Ibu lengkapi bisa. Nah, kemudian setelah dilengkapi data-data tersebut, diklik tombol simpan di bawah ini. Setelah tombol simpannya diklik, maka data-data yang Bapak Ibu ganti tadi akan tersimpan. Nah, setelah itu jangan diklik tombol selanjutnya dulu, Bu. Bapak atau Ibu bisa klik ke tab berikutnya. Di sini ada dokumen pendukung. Setelah klik simpan, klik dokumen pendukung di atas. Nah, pada halaman dokumen pendukung, di sini Bapak Ibu dapat memeriksa dokumen yang diupload oleh PNS yang bersangkutan.
pada menu untuk memeriksa dokumen yang diupload sudah sesuai atau belum, Bapak Ibu dapat klik di preview dokumen yang di bawah ini. Nah, setelah itu akan muncul dokumen yang diupload oleh PNS yang bersangkutan. Nah, jika ada kesalahan upload dokumen dari PNS yang bersangkutan, nah Bapak Ibu dapat memperbaikinya di dokumen upload yang di atas. Nanti dipilih dokumen yang benar, kemudian diupload di sini. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa dicek kembali. Nanti setelah klik upload, muncul dokumennya. Nah, nanti dicek kembali di preview dokumen. Apakah dokumen yang itu sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu ada tab riwayat data. Nah, di riwayat data ini Bapak atau Ibu dapat melakukan pengecekan atau cross-check terkait riwayat data dari PNS yang bersangkutan. Nah, seandainya misalnya di sini saya ambil contoh riwayat golongan. Jadi PNS yang bersangkutan ini riwayatnya adalah sebagai yang ditampilkan di riwayat data ini. Sebagai cross-check Bapak Ibu apakah yang bersangkutan sudah sesuai melakukan input datanya. Nah, ketika nanti data riwayat yang diinput sudah sesuai, Bapak Ibu baru klik tombol selanjutnya yang di bawah, yang saya tandai di bawah warna biru. Setelah diklik tombol selanjutnya, maka akan muncul, kita akan berada di tahap verifikasi data. Di atas ini, nah di situ akan muncul kembali ringkasan data dari PNS yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan. Di sini hanya ada dua tab, edit data dan dokumen pendukung. Bapak Ibu di sini dapat melihat atau memeriksa kembali apakah datanya sudah sesuai. Nah, di sini ada edit datanya, apakah jenis-jenisnya sudah sesuai atau belum. Kemudian dapat nanti diperiksa juga dokumen pendukungnya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ketika data ini sudah sesuai, Bapak atau Ibu dapat melakukan klik tombol selanjutnya. Namun jika masih ada kesalahan, klik tombol sebelumnya, maka Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke tahapan input detail. Jadi dapat melakukan edit lagi data. Nah, setelah klik selanjutnya, Bapak atau Ibu akan diarahkan ke tahapan simpan berkas usulan. Saya tandai di atas. Nah, di sini akan tampil ringkasan data dari ASN yang bersangkutan, ringkasan riwayatnya. Nah, di sini Bapak atau Ibu dapat memilih rekomendasi data yang diajukan ini diterima atau ditolak. Seandainya, dan juga Bapak Ibu dapat menambahkan catatan pada kolom catatan rekomendasi di bawah ini. Nah, seandainya data ini diterima, dapat ditambahkan catatan data sudah sesuai. Atau dikosongkan juga bisa. Nah, ketika pilihannya ditolak, mungkin ada duplikasi data atau apa, catatan rekomendasinya data yang diajukan sudah pernah diajukan sebelumnya, atau seperti apa, data SK-nya tidak sesuai, atau seperti apa alasan penolakan. Nah, ketika sudah dipilih, diterima atau ditolak, dan menambahkan catatannya, di sini Bapak atau Ibu dapat klik tombol kirim yang di bawah. Nah, tombol klik kirim ini artinya berkas usulan ini dari verifikator akan dikirimkan langsung ke approval. Jadi tugas Bapak Ibu sebagai verifikator sudah selesai untuk memverifikasi riwayat yang diajukan. Nah, itu tombol kirim seandainya. Seandainya masih ada kesalahan, Bapak Ibu dapat klik tombol sebelumnya yang di bawah, paling bawah ini. Nah, ketika klik tombol kirim, maka nanti data usulan ini akan langsung dikirimkan ke approval untuk dimintai persetujuan. Data ini akan mengupdate data pada SKPK PNS yang bersangkutan. Nah, untuk sebagai yang diperhatikan Bapak Ibu, di sini ada dokumen pengganti Bapak Ibu. Nah, di sini ada jika dokumen asli dari dokumen-dokumen yang wajib diunggah itu tidak ada. Dari BKN sudah memberikan dokumen-dokumen pengganti sesuai dengan data-data yang dokumen yang harus diunggah. Misalnya pendidikan, ijazah, fotokopi legalisir jika tidak ada. Jika hilang bisa surat keterangannya. Nah, seperti itu. Jadi ini mohon diperhatikan untuk dokumen pendukungnya Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau untuk dari sisi teknis, mungkin teknis secara umum, teknis proses verifikasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin
kita langsung sesi tanya jawab aja. Bisa ada yang kurang jelas, mungkin Bapak Ibu bisa langsung tanyakan sekarang. Secara garis besar prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ditanyakan. Swastiastu. Bisa Swastiastu. Swastiastu Bapak. Yang dari Kendan SMA Negeri 2 Negara mau bertanya masalah permajaan data mandiri yang untuk keluarga itu kan ada beberapa PNS itu orang tuanya udah meninggal. Ya. Oke. Untuk permajaan data itu diminta dia kakak, sedangkan kakaknya udah nggak ada gitu loh. Nomor KTP gitu. Bagaimana nih solusinya? Semua nih kok. Kalau yang terkait kasus itu Bapak, apabila orang tua dari yang bersangkutan sudah meninggal, terus NIK-nya juga sudah tidak ditemukan dokumennya, bisa dikosongkan mantan Pak, tidak usah dilengkapi datanya. Kalau memang dokumennya memang sudah tidak ada sama sekali, semua. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Mohon izin, Pak. Izin, Ibu, silakan. Kami dari SMA 1 Banjarangkan, Pak, terkait verifikator niki. Ini berarti kita sebagai Kasubag TU ya, Pak, sebagai verifikator. Ya, betul, Ibu. Nah, selanjutnya ketika kita memverif, itu kan ada beberapa data yang misalnya tidak sesuai. Contohnya mungkin SK atau sertifikatnya tidak sesuai. Itu kita informasikan kepada yang bersangkutan, lalu kita yang mengupload atau yang bersangkutan mengupload. Baik, Ibu. Jadi kalau untuk perbaikan misalnya ada kesalahan berkas atau kesalahan entry ya, Bu ya. Oke. Ya, nanti yang bisa melakukan perbaikan itu verifikatornya, Bu. Karena kalau dari alur sistem CASN ini, yang bisa melakukan perbaikan itu dari verifikatornya. Jadi berkas itu tidak dikembalikan lagi ke PNS. Jadi jika ada kesalahan, verifikator yang bisa memperbaiki. Begitu. Oh, berarti dari kita sebagai verifikator yang menolak lalu mengupload kembali. Enggak, Bu, jangan ditolak, Bu. Misalnya seandainya ada kesalahan. Maksudnya kesalahan diperbaiki, Pak. Ya, betul, diperbaiki, baru nanti dilanjutkan ke approval. Approval. Jadi berarti tetap ya. Berarti status terakhirnya Nike pasti diterima ya, yang halaman terakhir tadi kan ada terima, tolak, betul. catatan. Berarti statusnya pasti semua diterima, Pak nggih? Kecuali ada duplikasi ya, Bu ya. Maksudnya misalnya kayak keluarga mungkin ada beberapa yang 2 kali diinput di pasangannya. Jadi dua-duanya itu tetap muncul, salah satunya ditolak jadinya. Hanya satu yang disetujui begitu. Oh, nggih. Satu kali lagi, Pak, yang bisa mengakses akun SI aplikasi ini, SI ASN itu hanya kita ya, Pak ya, kan katanya kan user sama passwordnya kan yang terdaftar di MySIPK. Berarti kan pakai user sama password saya, Pak nggih. Orang lain nggak bisa masuk berarti nggih? Atau bagaimana? Betul, Ibu. Sebenarnya semua PNS bisa masuk, tapi nanti hanya yang diberikan akses saja yang muncul menunya tadi. Tahunya kita diberikan akses? Tadi muncul menu permajaan data tadi, Bu, yang di slide yang di awal. Oh, nggih. Nggih, Pak masuk semua, Pak nggih. Nggih, mawali, Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Selamat siang, Pak. Halo. Iya, selamat siang. Tiang dari SMA 1 Tampak Siring. Iya, Bapak. Untuk masuknya ke aplikasi SI ASN itu menggunakan password MySIPK KTU-nya nggih? Iya, betul Bapak. Jadi pakai user dari KTU-nya sesuai yang didaftarkan di MySIPK. Khususnya untuk KTU aja nggih? Betul, Pak. Karena hanya KTU yang diberikan akses untuk melakukan verifikasi berkas. Oh, ini. Siap. Semua, Pak. Izin yang menambahkan, di surat undangan rapat yang kami sampaikan itu di bagian lampiran kan ada daftar tugas verifikatornya untuk masing-masing OPD, UPTD, dan sekolah. Nah, bagi yang
di nama UPD-nya ataupun UPTT maupun sekolahnya tercantum nama ASN-nya yang sebagai jabatan pelaksana ataupun fungsional, berarti yang bertugas menjadi petugas verifikatornya adalah yang bersangkutan. Sedangkan kalau misalnya di lampiran itu tercantum kasubagnya, kasubag umum kepegawaian ataupun kasubag TU-nya, berarti kasubagnya yang jadi petugas verifikatornya. Benika Bapak. Pak, di mana ada daftar itu, Pak? Di mana buka daftar nama verifikator? Di surat yang kami sampaikan, Bapak, di bagian lampirannya kan ada nih, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Siang Pak Isa. Oke, kalau gitu. Wah, Siang Pak Isa. Siap, Pak, silakan, Pak. Pak Isa, ini saya dari Bali. Pada di siap ya. Saya bisa dengar Pak Isa. Pak Isa bisa dengar. Suaranya agak gini, Bapak, enggak kurang jelas. Oke, nanti saya via WA aja deh. Oke, siap. Tiang dari SMA 1 Pegutatan, Pak, KTU. oh, gitu. Menanyakan nih Pak Esa, kan gini, ada yang kemarin 2 orang yang belum hijau semua gitu, karena terkendala kemarin ada yang mengupload SKP-nya itu dibilang anunya apa namanya terlalu besar gininya, apa namanya tidak bisa terkirim gitu. Apa namanya itu dibilang sudah di press gitu, tapi belum bisa terkirim. Nah itu yang 2 itu ada guru dan pegawai, berarti yang memperbaiki itu nanti untuk menjadi hijaunya itu berarti KTU ya yang perbaiki, bukan yang bersangkutan kan gitu jadinya ya. Terkait yang itu Pak, kalau seandainya riwayatnya masih belum berwarna hijau atau selesai, itu tetap yang bersangkutan yang harus memproses Pak. Oke, sampai dengan tanggal 31 Agustus nih ya? Ya betul Pak. Oke. Berarti jadi setelah itu baru verifikasi oleh KTU dari sampai terakhir tanggal 14 September kan gitu Pak ya tahapannya. Ya, betul, Pak. Oh, okay. Betul Pak. Oke, terima kasih. Kalau kita Yang tambahkan dikit Pak. Jadi proses verifikasi sudah bisa dilakukan mulai hari ini. Proses verifikasi bisa dilakukan mulai hari ini sampai dengan tanggal 14 September 2021. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Mohon izin Pak Temi. Izin Pak. Ya. Saya dari SMA 1 Tampak Siring. Tinggi Bapak. Kalau ada ASN yang pensiun per September, datanya diverifikasi Pak? Sebelumnya ASN sudah melakukan PDM Pak ya, berarti sudah riwayatnya sudah diselesaikan semua. Sudah. Oh, tetap diverifikasi saja nih Pak. Oh, tetap diverifikasi. Iya betul. Oh, iya. Ya selama yang bersangkutan sudah melakukan PDM Pak ya. Iya. Datanya sudah diverifikasi kemarin, cuma ASN-nya pensiun akhir September ini. Oh, tetap dilakukan. September sudah pensiun ya, per 1 September sudah pensiun ya. Apa itu datanya diverifikasi lagi? Begini Bapak, jika data yang bersangkutan nanti masih muncul di daftar inbox usulan nikel, maka nikel tetap perlu untuk diverifikasi. Cuma gitu. Karena yang bersangkutan sudah pensiun per September, mungkin proses verifikasinya yang bisa lebih dilonggarkan, kan? Tinggal di next saja, kan? Ya. Karena nikel kan SK-nya juga sudah keluar, kan? Ya sudah. Iya, semua. Terima kasih Pak Esa.
Jadi Pak. Mohon tambahannya, mohon di-share file cara-cara gendenya. Nggih, masuknya di si ASN itu. Ring Nggih, grup. baik Pak. Nggih, nggih. Iya, nanti di grup kita share paparan yang tadi. Nggih, paparannya nggih. Nggih, semua. Nggih. Izin Pak. Lagi Bapak Ibu. Izin Pak. Ya, nggih. Nggih, kan dari SMA 1 Mendoyo Pak. Menyambung Nggih. tadi masalah pensiun, kebetulan di sekolah kami ada pensiun per akhir Agustus Pak. Itu kemarin sudah sempat kami tanyakan ke Bu Teresia rasanya dari ibunya diinfokan untuk tidak dilakukan PDM. Itu seperti apa Pak? Karena dia kebetulan sudah login, tapi datanya belum ada diisi. Kemudian yang kedua, tadi yang sempat ikutin ada kita untuk mengedit data di golongan itu Pak. Apa yang kita cek itu semua Pak? Semua dari golongan dia awal sampai akhir atau data yang terakhir saja? Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, kalau untuk yang pensiun berarti statusnya PNS yang bersangkutan Agustus ini sudah pensiun Pak ya? Ya. Yang bulan Agustus ini sudah tidak aktif ya Pak ya? Ya, sudah tidak aktif Pak. Dan yang bersangkutan juga belum melakukan PDM Pak? Iya, tidak melakukan PDM Pak. Kalau begitu kan berarti tidak akan muncul di inbox itu Pak. Jadi data dari PNS yang bersangkutan itu tidak akan muncul di halaman inbox itu karena yang bersangkutan sendiri tidak melakukan PDM. Nah, jadi tidak akan ada yang perlu diverifikasi kalau terkait itu Pak. Nah, kalau yang pertanyaan kedua yang terkait riwayat yang di cross check, nah Bapak bisa melakukan pengecekan itu di riwayat yang dilakukan pengusulan yang diusulkan oleh bersangkutan. Jadi kan halaman tab riwayat data itu kan data yang akan ditampilkan riwayat yang bersangkutan. Jadi jika memang seandainya Pak seandainya yang bersangkutan itu golongannya 3D di riwayatnya dan sedangkan yang bersangkutan mengajukan di 3C, jadi kan ada tidak sesuaian di sana atau 4A gitu. Jadi kita ditolak karena di riwayatnya itu 3D gitu Pak. Jadi untuk melakukan cross check data yang diusulkan Pak. Jadi kita cek keseluruhan berarti Pak ya? Yang diusulkan saja Pak. Oh, yang diusulkan saja. Iya. Betul, hanya data yang diusulkan oleh PNS yang bersangkutan. Karena kan kalau untuk pengusulan data itu selain SKP, PMK dan keluarga hanya bisa satu kali kan Pak. Hanya ada satu data yang diusulkan. Jadi yang dicek hanya data yang diusulkan Mas. Iya, sukses Pak. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada yang belum jelas? Silakan. Kami persilakan. Swastiastu, Ampuru. Untuk pengisian absensi tugasnya napi nih Bapak sebagai napi niki kan ada dua agenda niki dalam rapat kali niki yang sebagai verifikator nih. Verifikator kalau memang sebagai verifikator. Nanti kan untuk agenda 2 kan untuk informasinya nih kan. Ada adminnya sendiri kan. Bapak di sekolah nggak ada. Di sekolah nggak ada. Sukses semua. Iya.
Ada yang ditanyakan lagi Bapak, Ibu? Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Sedikit mumpung ada yang bertanya nih, kami ingin menyampaikan misalnya pada saat verifikasi gitu Pak ya, ternyata ada pengupload dan data misalnya yang mestinya data diupload misalnya SKP 2020 gitulah, ternyata yang diupload itu yang di-scan itu misalnya 2019, kita kan harus mengganti jadinya Pak. Nah mengganti itu berarti otomatis kita kan harus menghubungi yang bersangkutan, ASN yang bersangkutan, kan gitu Pak ya? Ya. Betul Pak, jadi dokumennya tetap dari yang bersangkutan Pak. Jadi verifikator hanya membantu untuk melakukan upload perbaikan dokumennya. Ya cross check ulang kan gitu ya istilahnya ya. Betul Pak, betul. Karena PNS yang bersangkutan tidak bisa melakukan perubahan dokumen lagi. Berarti yang bersangkutan tidak bisa mengubah dokumen setelah tanggal 31 kan gitu Pak? Agustus. Pak. Sekarang kan masih bisa ya? Selama data riwayatnya belum selesai Pak. Ya itu dah artinya yang belum selesai ataupun yang sudah selesai namun dia ada keinginan untuk mereview ulang, artinya menverifikasi ulang, kan bisa dia membuka ya? Kalau yang status riwayatnya sudah selesai atau warna hijau, itu ya, tidak diedit lagi nih Pak. Oh tidak bisa diedit ya? Kecuali yang masih merah. Oh gitu. Terima kasih Mas. Om Swastiastu. Selamat siang Pak. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari SMA Negeri 1 Selat. Yang ingin kami tanyakan Pak, yang pertama masalah untuk mengetahui bahwa memang benar PNS yang bersangkutan itu sudah melaksanakan pemutakhiran data itu di kolom mana Pak, untuk kami mengecek bahwa SKPD kami sudah semua atau belum yang melakukan pemutakhiran data. Itu aja yang mungkin kami tanyakan Pak. Terima kasih. Baik Pak, sampai sekarang sepertinya memang masih belum ada Pak fitur kita bisa cek siapa saja yang sudah melakukan pemutakhiran data. Jadi sementara ini prosesnya masih manual gitu Pak. Jadi memang kita tanyakan ke yang bersangkutan apakah yang bersangkutan sudah riwayat datanya sudah selesai semua atau berwarna hijau semua atau belum begitu Pak. Jadi sementara kalau sementara yang bisa dilakukan memang hanya manual Pak. Jadi kita tanyakan ke yang bersangkutan langsung. Informasinya BKN akan menyediakan fitur ini, cuma sampai sekarang sih belum ada. Gitu. Oh gitu. Oh yang selanjutnya Pak lagi sedikit Pak. Kami kan setelah warna hijau kan karena sudah kami mengisi, dia setelah kami cek muncul warna hijau. Tapi setelah begitu kami cek datanya kok kosong Pak, masih datanya tidak ada gitu. Itu terus cara pembalikannya bagaimana? Oh, kalau yang Bapak cek itu di menu riwayatnya Pak ya? Iya, iya. Di menu riwayatnya memang belum muncul Pak. Mungkin data keluarga mungkin ditambahkan orang itu ada data keluarga. Ya, data di riwayat itu tidak akan muncul Pak karena data yang ini sifatnya diajukan. Jadi munculnya di halaman histori pengajuan Pak. Jadi coba dicek di halaman histori pengajuan, nanti di kanan atas ketika klik pemutakhiran data mandiri, di kanan atas ada menu histori pengajuan. Nah, coba dicek di sana Pak, datanya sudah muncul apa belum yang diajukan. Jadi selama di halaman histori pengajuan itu sudah muncul, berarti datanya sudah berhasil di-input. Coba. Ya, jadi nanti ketika sudah di-approval baru akan melakukan update ke data riwayatnya Pak. Yang terlanjur dihijaukan padahal datanya belum. Yang gini Pak, maksud kami yang terlanjur warna hijau itu jadi hijaukan, sedangkan setelah dicek datanya masih salah gitu Pak. Datanya belum diinput oleh yang bersangkutan.
Itu bagaimana Oh, Pak? yang bersangkutan belum input tapi sudah klik data Sudah riwayat hijau, belum ya, sesuai ya, gitu ya Pak. ya. Oh, kalau itu tidak bisa ditambahkan Pak, karena memang akses dari BKN memang hanya 1 kali update saja Pak. Jadi ketika diklik data sudah sesuai dan riwayatnya sudah hijau atau selesai, itu tidak bisa ditambah atau dirubah kembali, kan Pak. Bagaimana cara gini? Oh iya. Ya, jadi memang sudah tidak bisa ditambah atau dirubah kembali. Dan verifikator juga tidak bisa nambahin ke Pak. Verifikator hanya bisa memperbaiki data yang diajukan mantan. Berarti tidak ada solusinya untuk perbaikannya Pak ya? Untuk yang verifikator kan tidak bisa menambahi kan itu ya? Tidak bisa Pak. Kalau sifatnya penambahan data tidak bisa. Verifikator tidak bisa melakukan. Cuma memperbaiki aja kan itu ya? Betul. Oh, Verifikator hanya bisa memperbaiki data yang diajukan. Iya, iya. Makasih Pak ya. Yang tambahkan dikit Pak. Jadi pertama untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sudah melakukan tahapan PDM 2021 ini. Seperti yang dikatakan Pak Temi tadi, memang prosesnya saat ini hanya bisa dilakukan secara manual. Nah, caranya seperti apa? Pertama, bisa dengan menanyakan langsung kepada PNS yang bersangkutan, dan yang kedua bisa dengan meminta kepada seluruh PNS yang sudah melakukan PDM agar menyetorkan screenshot tampilan ke-12 riwayat yang sudah mereka muktahirkan. Dari sana kan bisa kelihatan Pak, kalau memang yang bersangkutan sudah memuktahirkan seluruh tahapan PDM-nya, maka pasti akan kelihatan semua berwarna hijau. Gitu. Dari sana bisa dilihat. Terus yang kedua, masalah ada data yang belum dilengkapi. Nah, untuk saat ini memang dari BKN ketika sudah berwarna hijau memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Jika ada ASN nanti yang ingin melakukan perbaikan data kembali, nah itu bisa dilakukan tahun depan Pak, ketika PDM ini sudah selesai dilaksanakan kegiatan PDM ini dan aplikasi MySAPK sudah dibuka secara umum oleh BKN. Ketika itu terjadi, setiap PNS bisa melakukan pemuktahiran datanya setiap saat, kapanpun yang bersangkutan mau. Jadi tunggu ketika waktu nikah terjadi, kita tunggu info dari BKN, kapan itu bisa dilaksanakan, kapan itu bisa dibuka secara luas oleh BKN. Nah, terus izin juga menyampaikan, ini ada pertanyaan dari Bari, bagaimana cara melakukan verifikasi. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan dengan Pak Temi, cara melakukan verifikasi itu adalah dengan mencocokkan apa yang diketik PNS itu dengan apa yang tercantum dari SK yang sudah diupload yang bersangkutan. Itu caranya memverifikasi Pak, mencocokkan data yang diketik dengan data yang tercantum dalam SK yang sudah diupload oleh yang bersangkutan. Itu cara melakukan proses verifikasi. Sekian nih, Pak Penelitian. Silakan dilanjutkan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Om Swastiastu, Pak Temi dan Pak Esa. Swastiastu, Pak. Kami dari SMA Blabatu, Pak, mohon izin dan menyampaikan permakluman. Tadi kami ada gangguan teknis, mungkin beberapa teman-teman juga tadi calling kasusnya sama, sehingga tidak bisa mengikuti dari awal sekali. Dan sehingga ada beberapa materi yang tidak bisa kami ikuti dan ketahui. Nah, oleh sebab itu mohon permaklumannya, dimohon kepada Pak Esa dan Pak Temi agar berkenan nanti nge-share atau memberikan materinya melalui grup seperti yang disampaikan tadi. Nah, terus terang dari tadi juga dari awal bagaimana cara masuk, kemudian teknis pelaksanaannya, sehingga kami hanya setengah ini yang kami ketahui. Nah, kemudian kami menyimak juga tadi ada teman yang menanyakan kalau seandainya PNS itu datanya kosong, tidak bisa diisi. Berarti kan hanya data yang sudah berisi tetapi dianggap salah bisa diganti dengan data yang benar. Begitu ya Pak ya? Beda dengan kalau datanya kosong berarti tidak bisa diisi lagi. Nah, menyambung keterangan dari Pak Esa, berarti data yang kosong itu
bisa kita tambahkan atau bisa kita perbaiki nanti setelah ada pemakaian secara umum dari BKN. Begitu ya Pak ya? Betul Pak. Ya, demikian Pak harapan kami agar materinya segera di-share, kemudian bisa cepat kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Nanti materinya akan di-share di grup mungkin Pak. Oke, setelah ini. Oke, apa ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, saya nanya, selamat siang Pak. Oke, silakan. Oh, masih ada Pak. Kalau misalnya pada saat melakukan pemutahiran data ini, data ini kita menemukan kendala pada PIC-nya Pak ya? Iya Pak. Kendala maksudnya pada saat ini ada yang mau pada saat pemutahiran data, terus ada yang mau kita tanyakan misalnya ada kendala, ada PIC, apakah ada PIC-nya dari dari BKN atau BKD mungkin? Oh, bisa ke Tiang Pak, bisa WA ke nomor Tiang. Oh gitu. Okay. Soalnya yang surat sebelumnya nggak ada nomor PIC-nya, jadi pada saat kita menemukan kendala bingung nanyanya mau kemana. Oh gitu. Iya, nanti bisa ke WA ke nomor Tiang. Oh iya. Nanti kan ada dibuatkan grup, nanti bisa langsung mungkin ke Pak. Oh gitu. Terima kasih Pak. Itu aja. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kira sudah cukup, dilanjutkan Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang bertanya lagi mengenai teknis pemutahiran verifikasi PDM ini, nanti bisa disampaikan lewat grup yang nanti yang kita buat. Mohon diingatkan, nanti tolong install aplikasi Telegram. Dan selain di grup juga bisa langsung menghubungi PIC. Nanti kita ada Pak Temi dan Bu Tiara dan beberapa teman lainnya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu mengenai penyusunan kebutuhan ASN tahun 2022. Dan materi akan disampaikan oleh Pak Angga. Pak Angga, waktu dan tempat kami persilakan. Yes, Swastiastu. Terima kasih waktunya Pak Esa. Di sini kita akan melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu penyusunan formasi, di mana ini adalah pemetaan kondisi pegawai di Provinsi Bali. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apa sudah bisa dilihat screen atau layar yang saya bagi? Sudah. Sudah, Bapak. Ya, di sini kita akan mulai. Informasi ini adalah pemetaan untuk pegawai di Provinsi Bali. Adapun dasarnya bisa dilihat latar belakangnya adalah PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kedua, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dan yang terakhir adalah Surat Menteri Pan-RB. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membantu menginput data PNS di OPD-nya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing dengan memasukkan NIP pada struktur jabatan yang tersedia di e-formasi. Ya, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mencoba mengakses e-formasi pada link yang disediakan di sini, formasi.menpan.go.id. Adapun tampilannya akan seperti ini. Untuk sekolah, kami akan memberikan user dan password-nya melalui Dinas Pendidikan. Ya, untuk memudahkan, saya akan mencoba mencontohkan melalui
aplikasinya langsung. Oke. Oke. Saya ulangi nanti tampilannya formasi menpan.go.id seperti ini. User dan passwordnya bisa diminta nanti pada Bu Dwi ya di Dinas Pendidikan. Langsung saja login. Nah, tampilan setelah login adalah seperti ini. Langsung ke menu sebagian kiri di bagian draft. Kemudian pilih submenu budgeting. Ya, di sini karena saya menggunakan user dari BPSDM, maka struktur yang muncul adalah BPSDM. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menggunakan user Disdik atau sekolah, struktur yang muncul adalah struktur sekolah. Ya, caranya cukup sederhana. Misalnya di sini saya mencoba menginput salah satu pegawai dengan jabatan analis organisasi. Kemudian pilih submenu bagian umum. Oke, setelah itu misalnya kalian ingin atau Bapak Ibu ingin input pegawai di jabatan analis organisasi, langsung klik kanan. Loadingnya. Nah, setelah muncul loadingnya seperti ini, analis organisasi tinggal dimasukkan NIP pegawai yang menempati jabatan tersebut. Kemudian klik tambah NIP. Setelah muncul tab ini, klik validasi. Nah, setelah itu akan muncul nama dan status kepegawaiannya. Langkah terakhir adalah simpan. Jadi setelah berhasil disimpan, dilanjutkan ke pegawai dengan jabatan yang berbeda. Jadi cukup sederhana, cuma input pegawai NIP-nya pada jabatan yang tersedia di struktur. Mohon yang punya burung di unmute. Jadi setelah berhasil input pegawainya, bila ada kendala boleh menghubungi saya di WA 082-153-588-041 dan mengisi form yang telah disediakan. Jadi untuk batas waktunya, mohon untuk Bapak Ibu menyelesaikan input data paling lambat. Diulang nomor WA-nya, Pak. Mohon maaf, diulang nomor WA-nya. 082 153 588 041. Oke, coba yang share di kolom komentar nantinya, dan untuk Bapak Ibu mohon melengkapi data informasi paling lambat tanggal 31 Agustus 2021. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bapak Temi atau Pak Isca. Baik, terima kasih Pak Angga atas penyampaian materinya. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab nih mengenai penyusunan ASN ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya.
jangan mati. Silakan jika ada yang ingin bertanya mengenai penyusunan kebutuhan ASN ini, langsung bicara dengan meng-unmute. Istikpora ya? Silakan Istikpora. Selamat siang Pak Esa. Selamat siang di tema SMK Selby Negeri Sebali. Tiang ada pertanyaan ini berhubungan dengan saya yang ngurusi yang admin informasinya. Niki yang kita ajukan di admin informasi kan sesuai anjab ABK yang kita ajukan. Nah, beberapa jabatan yang sekarang masih belum ada yang menempati dan ada jabatan yang kita hapus, jadi tidak sesuai dengan data yang kita ajukan sekarang gitu. Seperti misalnya di anjab yang terbaru sudah tidak ada pengadministrasi keuangan, sedangkan di sekolah saat ini kondisinya masih ada staf atau pelaksana yang menempati jabatan pengadministrasi keuangan. Nah, itu data yang kita gunakan tuh data yang akan jalan ke depannya atau data yang sudah sesuai SK yang sekarang. Itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Dwi. Jadi saya izin menjawab terkait tadi ada jabatan yang tidak ada pada struktur anjab yang baru ya Bu ya. Tolong volume dikerasin Pak, volumenya. Oke, terima kasih yang coba keraskan. Sudah jelas nggih? Oke, untuk Bu Dwi, jadi untuk informasi memang datanya sesuai dengan anjab terbaru. Jadi apabila ada pegawai yang jabatannya tidak ada di jabatan anjab yang baru, boleh dimasukkan pada proyeksi, Bu. Jadi diproyeksikan di mana dia akan ditempatkan seperti itu. Tapi seandainya di perda tentang anjab dia ada, tapi di informasi dia tidak ada, boleh melapor ke biro organisasi. Tapi memang jika sudah sesuai dengan anjab yang diberikan, tapi jabatannya tidak ada, pegawai yang bersangkutan bisa dimasukkan ke proyeksi di mana dia akan ditempatkan. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Mungkin untuk teman-teman Bapak Kasubag TU dan admin yang sekolah, nanti kita saya koordinasi sama Pak Krisna dulu teknisnya seperti apa, nanti baru kita bergerak seperti itu mungkin ya Pak ya. Ada pertanyaan yang lain lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Ibu. Di-unmute dulu Bu, suaranya Bu. Saya dari SMA 1 Singaraja, Pak. Halo? Halo? Silakan. Ya ampun. Nggih. Kalau kami dari sekolah, apa tidak sebaiknya berkoordinasi dulu dengan Disdik, Pak? Jadi kami ada kesatuan di sana. Ya, Swastiastu, mohon izin Ibu dari SMA 1 Singaraja. Memang untuk
sekolah sendiri untuk admin dan usernya kami langsung kirimkan ke Dinas Pendidikan dengan harapan disampaikan oleh Ibu Dwi Wahyu tadi agar dikoordinasikan. Jadi Ibu bisa tunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan. Demikian informasinya Bu, terima kasih. Silakan yang lain, mungkin ada yang bertanya lagi. Ada lagi Bapak Ibu mengenai materi penyusunan kebutuhan ASN atau mungkin materi verifikasi PDM, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, kami persilakan. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, terutama mengenai verifikasi PDM, silahkan ditanyakan di grup Telegram yang akan kami buat. Dan untuk penyusunan kebutuhan ASN, mungkin langsung dengan PIC yang ditunjuk tadi. Dan untuk pada siang hari ini, rapat kami tutup. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sediakan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang kami perbuat. Untuk itu silakan bagi peserta rapat sesi 2 meninggalkan room karena akan diganti dengan peserta sesi 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Esa. Semua. Bisa